Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Wa qala ta'ala aidan wa malidz zalimina min waliyyi wala nasir. Shadaqallahul adzim amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan bab tahrimudz zulmi, haramnya berbuat dolim. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan hadisnya sampai hadis yang keempat. Malam ini kita lanjutkan pada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Musa. Kadang disebut juga dengan Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abi Musa berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yumli telah memberi tempo atau menangguhkan lidzalimi kepada orang yang berbuat zalim. Artinya tidak langsung menghukum ketika ada orang yang berbuat zalim. Diberi kesempatan agar dia mau bertobat. Fa idza akhadhahu, maka bila Allah telah menghukumnya, lam yuflithu, maka hukuman itu merata buat semuanya. Artinya yang berbuat zalim kena, ya. Yang tidak berbuat zalim pun kalau dia tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia juga kena. Apalagi jika dia ada di sampingnya. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan begitulah Tuhanmu telah memberikan hukuman. Idza akhadzal qura, bila Allah memberi hukuman kepada penduduk negeri, waya zalimah, yang penduduk negeri tadi telah berbuat zalim. Inna ahzahu, sesungguhnya hukuman Allah itu alimun, sangat pedih, syadidun, dan sangat berat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sahihnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Abi Musa al-As'ari ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu adalah apabila dia berbuat zalim tidak langsung dihukum oleh Allah, tetapi diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan ini beda dengan umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi terdahulu itu ketika mereka melakukan perbuatan zalim biasanya langsung dihukum oleh Allah. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad selalu diberikan jeda, tempo, atau ditangguhkan, sehingga diharapkan orang-orang yang telah berbuat zalim tadi mau bertobat dari perbuatan zalimnya, dan jika perbuatan zalim itu dalam bentuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, dikembalikan. Nah, kalau sudah ditunggu beberapa waktu yang telah Allah tentukan kemudian dia tidak tobat, bisa jadi kemudian Allah turunkan hukuman. Nah, kemudian yang juga harus kita pahami bahwa ketika terjadi musibah di kalangan umat Islam atau di masyarakat yang di situ mayoritas beragama Islam, maka kita dilarang menyebutnya sebagai azab. Ya, dicatat ya. Jadi ketika ada musibah yang menimpa masyarakat yang di situ banyak umat Islamnya, banyak orang yang beriman, kita dilarang keras menyebutnya sebagai azab. Cukup kita sebut sebagai musibah saja. Yang bisa jadi musibah itu fungsinya sebagai peringatan atau teguran. Tapi jangan sekali-kali diyakini sebagai azab. Kenapa? Karena kata-kata azab
itu hanya khusus buat mereka yang kafir. Ya. Azab itu hanya Allah peruntukkan buat mereka yang kafir. Kalau yang tidak kafir bukan azab. Maka jika kemudian terjadi musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada masyarakat yang di situ ada orang yang beriman, kemudian kita nyebutnya azab, itu sama halnya kita menganggap mereka itu orang kafir yang sedang diazab oleh Allah. Dan na'udzubillah min dzalik, yang seperti ini tidak boleh. Ya. Apalagi di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ketika berbicara tentang azab itu sifatnya hanya potensi, Pak. Maknanya potensi itu Allah bisa melakukan gitu. Tapi untuk dilakukan benar apa tidak itu sangat jarang sekali. Ya. Jadi khusus ini keistimewaan umat Nabi Muhammad, bahwa umat Nabi Muhammad ini ya, oleh Allah kalau toh di dalam Al-Qur'an disebut azab itu sifatnya hanya sekedar potensi. Allah bisa melakukan azab, itu bisa. Tapi kenyataannya azab itu hampir-hampir tidak pernah diturunkan oleh Allah. Kalau toh diturunkan itu durasinya bisa jadi sekian ratus tahun sekali. Ya. Jadi sangat jarang sekali dengan kata lain. Sementara ketika Allah berbicara tentang rahmat itu sudah pasti. Ya. Di Al-Qur'an maupun hadis ketika berbicara tentang rahmat itu sudah pasti. Kalau azab hanya sekedar potensi. Dengan demikian ya, potensi turunnya azab bagi umat Nabi Muhammad itu sangat kecil sekali. Sementara turunnya rahmat itu sudah pasti. Dan rahmatnya Allah itu meliputi ya semuanya. Artinya bisa dirasakan oleh semuanya. Warahmati wasi'at kullasyai. Ya. Maka dari itu kalau kita perhatikan dari sekian nama Allah ada 99 nama. Itu yang paling populer, yang paling dominan adalah Rahman dan Rahim. Ya, Rahman dan Rahim. Kalau kita baca bismillah itu, kenapa kok yang disebut di situ kok Bismillahirrahmanirrahim? Kok tidak misalkan Allah Bismillahisadidil adzab, kok tidak begitu? Karena memang Allah ya lebih menekankan rahmatnya, bukan azabnya. Itu satu ya. Kedua, kalau kita ketemu saudara Islam, kita disuruh mengucapkan salam. Yang di dalam salam itu juga doa. Semoga kalian selalu dalam keselamatan dan kasih sayang Allah serta keberkahan Allah. Jadi ketika kita ngucapin salam itu ada 3, Pak. Kita mendoakan saudara kita itu dapat keselamatan, kasih sayang, kemudian barokah. Jadi semua aktivitas hendaknya dimulai dengan baca basmalah yang di situ ada Rahman Rahimnya Allah. Ketika ketemu orang, ya, maka yang pertama kali dianjurkan juga mendoakan agar orang itu dapat kasih sayang dari Allah. Kemudian satu lagi bukti, ya, bahwa Rasulullah itu tugasnya adalah menebarkan rahmat. Apa itu? Dalam melaksanakan tugasnya, Rasulullah banyak ditemani oleh malaikat Jibril, bukan malaikat Israel, ya, bukan, tapi malaikat Jibril. Karena memang tugasnya menebarkan rahmat, bukan mengadab. Seandainya kalau Rasulullah itu ditugaskan untuk menghukum orang-orang yang berbuat salah, mungkin Rasulullah lebih banyak berteman kepada malaikat Israel. Setiap ada orang yang berbuat salah, langsung aja cabut nyawanya, kan selesai. Tapi tidak seperti itu yang terjadi. Ya, Rasulullah dalam dakwahnya itu selalu ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi sekali lagi ya, rahmat Allah itu sudah pasti. Sementara azabnya baru sekedar potensi. Maka ketika terjadi musibah yang di situ menimpa umat manusia dan di dalamnya kebanyakan orang Islam, jangan sekali-kali dianggap sebagai azab, tapi anggap aja ya sebagai musibah gitu aja, ya, atau ya teguran atau peringatan gitu aja. Tapi jangan kemudian wah ini karena orang-orang pada kafir akhirnya diazab. Loh, itu besar itu dosanya. Kenapa? Karena telah menuduh orang iman sebagai orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kedua, bahwa selain Allah memberikan tempo, kesempatan untuk bertobat,
Tapi kalau Allah sudah menurunkan hukumannya, maka hukuman itu akan merata mengenai semuanya. Semuanya itu siapa ya? Orang yang berbuat dolim maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka setiap kita punya kewajiban untuk mencegah terjadinya perbuatan dolim. Kalau kita tidak mampu mencegahnya, kita harus menjauhinya. Karena jika tidak, nanti suatu saat turun bencana, kita akan ikut terkena. Ya. Itu makna dari hadis tadi. Kemudian ya, hukuman Allah itu ada yang disegerakan di dunia, ada juga yang nanti baru dilaksanakan di akhirat. Nah, maka bagi orang yang beriman, ketika dia melakukan kesalahan, kemudian setelah melakukan kesalahan dia dapat bencana, dapat musibah, anggap saja bencana musibah itu sebagai penebus dari kesalahannya, sehingga nanti di akhirat dia sudah terbebas. Itu bisa terjadi. Maka sekali lagi ya, terhadap orang mukmin kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik. Ya. Jangan kemudian orang mukmin, orang beriman disamakan dengan orang kafir. Wah, ini gara-gara pada kafir langsung diazab. Nah, itu tuduhan yang sangat keji yang seperti itu, ya. Nggak boleh, ya. Kita jangan sekali-kali menganggap musibah sebagai azab jika musibah itu menimpa orang yang di dalamnya ada orang mukminnya. Jadi hukuman Allah ada yang disegerakan di dunia, ada juga yang ditunda nanti di akhirat. Nah, hukuman yang di dunia yang disegerakan, jika itu menimpa orang mukmin, anggap itu sebagai dari kafaroh, penghapus dari dosa-dosanya, gitu ya. Nah, kemudian hadis yang ke-6, wa'an Mu'adzin radhiyallahu anhu. Hadis ke-6 ini diriwayatkan dari sahabat Mu'ad, nama lengkapnya Mu'ad bin Jabal. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Mu'ad berkata, ba'asani telah mengutus aku. Maknanya mengutus aku ini adalah di hadis yang lain itu diperjelas dia angkat sebagai seorang gubernur di negeri Yaman, ya, di negeri Yaman. Ba'asani telah mengutusku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berpesan. Jadi Rasulullah mengangkat Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur, ditugaskan berkuasa di Yaman. Nah, sebelum berangkat itu Rasulullah ngasih nasihat kepada sahabat Mu'ad ini. Innaka, sesungguhnya engkau ta'ti akan mendatangi kauman satu kaum min ahlil kitabi, dari golongan ahli kitab. Artinya penduduk Yaman itu kebanyakan masyarakatnya sudah beragama. Ada yang dia beragama sebagaimana agama yang diajarkan Nabi Musa, ada juga beragama sebagaimana agama diajarkan oleh Nabi Isa. Ya. Mereka sudah disebut sebagai ahli kitab, baik ahli kitab Taurat maupun ahli kitab Injil. Fat'uhum, maka ajaklah mereka ila syahadati, untuk menyaksikan, untuk berkeyakinan Allah ilaha illallah, bahwa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan kayaknya kalau ajakan untuk menuhankan Allah kepada ahli kitab itu sudah langsung diterima. Kenapa? Karena mereka juga sudah menuhankan Allah. Ya, umatnya Nabi Musa menuhankan Allah, umatnya Nabi Isa menuhankan Allah. Hanya saja di kemudian hari ada sebagian pengikut ahli kitab yang mereka melakukan penyimpangan. Ya, mereka tidak mengesahkan Allah. Misalkan yang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah. Yang Nasrani menganggap Isa itu putra Allah. Ini yang penyimpangan yang terjadi, ya. Tapi kalau sebelum terjadi penyimpangan ya sama. Mereka itu semuanya bertuhankan Allah. Maka kalau mereka hanya diajak menuhankan Allah sudah sepakat, ya. Tetapi berikut ini, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku Muhammad, maksudnya Rasulullah adalah utusan Allah. Ini yang jadi masalah buat orang ahli kitab, ya. Kalau diajak mengesahkan Allah, menuhankan Allah, oke. Karena selama ini memang mereka sudah mengesahkan Allah. Tapi untuk mengakui
Muhammad sebagai utusan Allah itu bagi mereka masih bermasalah. Nah, apa permasalahan bagi mereka? Di antaranya mereka berkeyakinan bahwa Rasul Allah itu hanya akan diangkat dari sekitar ya Palestina dan sekitarnya itu ya. Sementara Nabi Muhammad itu dari kota yang jauh dari Mekah. Nah, mereka berkeyakinan bahwa yang diangkat jadi Rasul itu hanya keturunan Ibrahim. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad melalui Al-Quran menjelaskan jati dirinya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu juga keturunan dari Nabi Ibrahim ya, bahwa dulu Nabi Ibrahim pernah tinggal di kota Bakkah, waktu itu namanya belum Mekah, masih Bakkah, lembah Bakkah ya. Lembah yang Bakkah itu maknanya wanita yang menangis, karena ketika Ibu Hajar oleh Nabi Ibrahim disuruh tinggal di situ ya nangis ya, sambil bawa anak kecil, tinggal sendirian, tidak ada siapa-siapa ya, tapi karena itu perintah Allah dilaksanakan juga, maka dia menangis, maka tempat itu namanya lembah Bakkah. Bakkah itu wanita yang sedang menangis. Nah, kemudian di situ ada bukti-bukti bahwa Nabi Ibrahim pernah tinggal di situ. Di antaranya ada makom Ibrahim, yaitu batu yang ada bekas kakinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Nah, sehingga Nabi Muhammad memperkenalkan dirinya, saya ini juga keturunan Ibrahim. Ya, Ibrahim dulu pernah tinggal di Mekah, nah, dan seterusnya. Ya. Jadi salah satu alasan orang-orang ahli kitab menolak Nabi Muhammad sebagai Rasulnya karena Nabi Muhammad dianggap bukan keturunan Nabi Ibrahim. Gitu. Salah satunya begitu, di samping yang lain-lainnya. Tetapi untuk ahli kitab yang tulus ikhlas, ya, yang masih kitabnya murni, terus ahli kitabnya juga jujur, itu mereka langsung mengakui, langsung menerima. Ya. Bahkan berita akan lahirnya Nabi akhir zaman itu sudah sangat terkenal, disebutkan dalam kitab suci Taurat maupun Injil. Maka banyak pendeta-pendeta yang begitu ketemu Nabi Muhammad belum sampai berkenalan, belum sampai berdialog, sudah langsung menyatakan dirinya beriman. Kenapa? Baru lihat wajahnya itu udah langsung cocok dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk dakwah kepada mereka, kepada ahli kitab. Maka yang pertama kali harus disampaikan kepada mereka adalah mengajak bersyahadat tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, untuk bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tahapan-tahapan dakwah itu pertama dimulai dari akidah, ya, dari tauhid. Nah, fa inhum ata'u, jika mereka sudah taat, artinya semuanya sudah bersyahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat Rasul, lidzalika pada syahadat tauhid dan syahadat Rasul, fa'limhum, maka kasih tahu mereka, ajarkan kepada mereka, annallaha, sungguhnya Allah, qatif tarodo, sungguh telah menfardukan, alaihim, kepada mereka, khamsa sholawatin, 5 sholat, fi kulli yaumin walailatin, setiap sehari semalam. Jadi tahapan dakwah yang pertama adalah akidah, mentauhidkan Allah dan mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Kalau itu sudah sukses, baru tahapan berikutnya orang itu dikasih tahu dan diajari bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mendirikan sholat 5 kali sholat dalam sehari semalam. Nah, di hadis ini kalimatnya hanya seperti itu. Kalimatnya seperti itu. Jadi hadis Quran itu ibaratnya itu bahan pokok, Pak. Bahan pokok itu ya hanya poin-poinnya saja, hanya garis-garis besarnya saja. Adapun rinciannya, ya, teknik pelaksanaannya itu ada yang dijelaskan di hadis lain, ada juga yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Contohnya ini, di hadis ini hanya Mu'ad bin Jabal disuruh menyampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 kali dalam sehari semalam. Terus bagaimana caranya sholat? Apa syarat rukunnya sholat? Terus kapan waktunya sholat dan seterusnya? Itu akan
disampaikan dalam hadis yang lain. Selalu begitu, ya. Jadi kalau seseorang mempelajari Islam hanya Quran hadis saja, dia pasti banyak kebingungan. Karena memang hadis jarang menceritakan tentang teknik pelaksanaan. Ya, teknik pelaksanaan itu baru nanti bisa didapatkan kalau kita sudah membaca riwayat-riwayat yang lain. Ya, karena umumnya hadis hanya yang poin-poinnya saja. Termasuk dalam pengajian yang lalu, ya, bahwa di situ dinukil sebagian dari isi khutbah Arafah, khutbah wada. Itu hanya sebagian. Kalau isi aslinya ya banyak sekali. Nah, kenapa kok tidak disampaikan semuanya? Judulnya di hadis bukan judul khutbah wada, tapi judulnya adalah larangan berbuat dolim. Dan larangan berbuat dolim itu juga disinggung ketika Rasulullah sedang khutbah wada. Cuma itu maksudnya. Ya. Adapun isi khutbah wadanya ya banyak. Ya, banyak. Tapi kemarin hanya disinggung dari sisi bahwa dalam khutbah wada pun Rasulullah juga menyinggung larangan berbuat dolim. Nah, ini juga begitu, ya. Bahwa di dalam berdakwah setelah seseorang bersyahadat, maka dianjurkan dikasih tahu dan diajari tentang bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Itu sholat apa, caranya bagaimana, itu dijelaskan dalam hadis yang lain. Fa'in hum ata'u lidzalika, jika mereka sudah sholat 5 waktu, sudah taat, fa'limhum, maka kasih tahu mereka. Jadi tahapan-tahapannya ini. Annallaha, sungguhnya Allah qad iftaradha, telah mewajibkan, benar-benar telah mewajibkan alaihim, kepada mereka, sodakotan, zakat. Ini sodakoh tapi maknanya zakat. Ya. Jadi kata sodakoh itu kadang dimaknai zakat, kadang dimaknai sodakoh. Nah, ketika yang dimaksud itu sodakoh wajib, itu adalah zakat. Ya. Jadi kalau sodakoh wajib itu namanya zakat. Tapi kalau sodakoh sunnah ya sodakoh saja. Nah, jadi setelah mereka menunaikan ibadah sholat 5 waktu, baru kemudian diajari, ya, dikasih tahu bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat. Nah, ini di hadisnya juga tidak dijelaskan. Terus yang harus dizakati apa saja, berapa prosentasenya, diberikan kepada siapa, berapa, kemudian apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, bayarnya kapan, dan seterusnya, itu ada dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, atau dijelaskan dalam kitab fikih. Nah, di sini Rasulullah hanya menyebutkan bahwa yang namanya sodakoh wajib atau zakat itu tukhadhu, diambil, min alghniyaihim, dari orang-orang kaya yang ada di antara mereka. Jadi yang diwajibkan bayar zakat itu hanya mereka yang kaya-kaya. Faturatu, kemudian harta yang sudah diambil itu dikembalikan ala fuqaraihim, kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Jadi ada tahapan-tahapan, ya. Setelah bersyahadat, sholat. Setelah sholat baru zakat. Nah, zakatnya pun juga di sini masih secara garis besarnya saja, belum dirinci harta apa saja yang wajib dibayar zakatnya. Terus zakatnya berapa persen, berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali, dan seterusnya. Terus diberikan kepada siapa, itu dalam bab yang lain. Nanti ada bab berikutnya. Tapi di hadis ini tidak ingin berbicara tentang itu, ya. Intinya nanti yang dalam hadis ini juga disinggung Rasulullah melarang berbuat dolim. Kemudian dari hadis ini pula dipahami bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada kampung di luar muzaki. Nah, kalau di kampung muzaki itu masih ada orang fakirnya. Jadi misalnya, ya, zakat yang dikumpulkan oleh Lazis Al-Furqon, yang muzakinya rata-rata tinggal di komplek TVRI dan sekitarnya, maka nanti pembagiannya juga hanya diizinkan dibagikan di lingkungan komplek TVRI dan sekitarnya. Tidak boleh tiba-tiba dikirim ke luar Jawa, ke luar provinsi, itu tidak boleh. Kecuali jika di sini semuanya sudah dapat. Ya, semuanya sudah dapat, ya. Bahkan sudah tidak ada orang yang berhak menerima zakat lagi, itu baru boleh diberikan, disalurkan ke daerah lain. Nah, pengalaman kita, Pak, setiap tahun dari dulu sampai sekarang,
Kita setiap tahun itu lebih dari 35 proposal yang masuk ke Lazis kita itu kalau menjelang Idul Fitri. Dan itu berasal dari kota-kota yang jauh. Ya, kota-kota yang jauh sampai luar Jawa itu. Maka ya kita kasih tahu mereka bahwa pembagian zakat di kita itu kita utamakan warga masyarakat sekitar. Ya. Kita utamakan warga sekitar. Maka mereka yang jauh-jauh biasanya kita hanya kasih gantinya fotokopi bikin proposalnya sama transportnya aja, biasanya gitu. Tapi yang kita utamakan adalah warga sekitar. Di itu tata tertibnya, jangan gengsi-gengsian biar dianggap wah zakat disalurkan ke daerah-daerah yang jauh, padahal di sekitarnya masih banyak yang berhak menerima zakat. Nah, cuma ada satu pembiasaan yang sebenarnya ini kurang tepat ya. Kita ini selama ini kalau bayar zakat itu lebih menekankan azas pemerataan. Lebih menekankan azas pemerataan. Zakatnya sedikit dibagi orang banyak, terus akhirnya yang penting rata. Itu yang selama ini terjadi di mana-mana. Sehingga dampak dari zakat itu ya hampir-hampir tidak kelihatan. Ya hanya sekedar dimakan gitu aja selesai. Padahal sesungguhnya zakat itu kan tujuannya bukan sekedar untuk konsumsi. Kalau bisa itu sampai mengentaskan kemiskinan. Tapi prakteknya sulit. Rata-rata kita sudah terlanjur menekankan azas pemerataan. Ya, kita ada zakat 100 juta misalnya, tapi kita bagi kepada 1.000 orang. Akhirnya satu orang cuma dapat berapa? Nah, jadi itu sudah terlanjur, Pak. Kalau kita tiba-tiba merubah sistem, pasti akan diprotes, di demo kita. Ya. Wong mereka yang sudah bertahun-tahun dapat dari kita ini, kalau misalkan kita pandang bahwa mereka sudah kaya terus tidak kita kasih, itu aja masih protes. Nah, maka sekedar cerita, Pak ya, ini sekedar cerita untuk bahan perbandingan. Di kampung saya itu ada seorang pengusaha kaya raya sukses. Dia itu kalau membayar zakat, Pak, zakatnya banyak, diberikan kepada orang sedikit, sehingga dapatnya banyak. Dia seorang pengusaha sukses, kalau mau membayar zakat itu, Pak, diseleksi karyawannya itu. Dari sekian karyawan itu mana yang paling berhak menerima zakat. Misalnya, waktu itu yang saya tahu, zakatnya itu 100 juta. Tidak diberikan kepada banyak orang, hanya diberikan kepada 10 orang. Ya, masing-masing dapat 10 juta. Loh, fakir miskin dapat zakat 10 juta kan langsung bisa pakai usaha. Dan ternyata berhasil dibina. Tahun berikutnya 10 orang ini sudah nggak dapat lagi. Kenapa? Dia 10 orang ini tahun berikutnya sudah bisa bayar zakat. Gitu. Tapi itu memang dimulai dari awal dan itu zakat pribadi, Pak. Ya, zakat perusahaan pribadi, bukan lembaga kayak kita. Kalau kita ini kan lembaga dan kita sudah terlanjur mewarisi azas pemerataan, bukan azas manfaat, tapi azas pemerataan. Jadi kita kalau mengubah sistem kita diprotes kita. Akhirnya ya terpaksa zakat kita selama ini hanya untuk konsumsi. Ya. Padahal kalau 100 juta diberikan kepada 10 orang, masing-masing fakir miskin dapat 10 juta, lumayan kan 10 juta. Ya, bisa untuk usaha apa gitu, tahun berikutnya dia sudah nggak terima zakat lagi. Saya tahu seperti itu karena salah satu teman saya dapat. Ya, salah satu teman saya dapat. Ya. Oh, kamu punya duit banyak? Iya, aku dapat zakat dari bos sekian juta gitu. Dan ternyata benar ya. Ya tahun berikutnya memang udah nggak dapat, tapi dengan modal seperti itu akhirnya dia bisa menjadi orang yang bayar zakat. Nah, ini terkait dengan sistem pembagian zakat ya. Di selama ini kita sudah terlanjur mewarisi azas pemerataan, kita kurang memperhatikan azas manfaat sehingga hanya habis untuk dimakan. Nah, fa'in hum atau dzalika, kalau mereka sudah taat membayar zakat, ya, fa iyyaka, maka jauhilah olehmu wa karima amwalihim, harta-harta terbaik mereka. Jadi Rasulullah pesan, Pak, ketika mereka sudah membayar zakat, kalian jangan cari-cari alasan untuk meminta harta mereka. Apalagi yang kalian minta itu yang baik-baik, jangan. Itu namanya dolim. Nah, kalau zakat memang wajib, ya, zakat itu wajib
wajib bayar gitu. Tapi kalau bukan zakat kita tidak boleh memaksa. Kalau kita bukan zakat kemudian kita paksa, itu namanya termasuk perbuatan dolim. Ya, dolim juga itu ya. Di sedekah sunnah, infak, jariyah, hibah dan lain-lain itu sifatnya sukarela, tidak boleh dipaksa. Ya, tidak boleh dipaksa. Bahkan dikondisikan aja juga sudah tidak baik. Ya. Maka Rasulullah pesan, wa fa iyyaka wa karima amwalihim, maka jagalah olehmu harta-harta terbaik mereka. Ya. Wattaqi da'watal madlumi, dan takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang teraniaya. Di Rasulullah pesan yang terkait dengan larangan berbuat zalim itu di sini nih, ya. Bahwa kita harus hati-hati, jangan sekali-kali berbuat zalim pada seorang, karena jika orang yang kita zalimi itu berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Ini yang sangat kita takuti, ya. Fa innahu, maka sungguhnya madlum laisa bainaha, tidak ada jarak antara dia wa bainallahi, dan antara Allah apa hijabun penghalang. Jadi orang-orang yang dizalimi itu doanya tidak ada penghalang bagi Allah untuk diijabah. Maka jangan sekali-kali kita mendolimi seseorang, walaupun perbuatan dolim itu mengatasnamakan agama. Ya, itu pesannya Rasulullah kepada Mu'ad saat beliau diangkat jadi gubernur di Yaman. Kemudian di hadis yang lain itu salah satu isi nasihat Rasulullah kepada Mu'ad adalah terkait dengan metode memutuskan hukum. Nanti kalau misalkan kamu di Yaman ada persoalan, bagaimana cara kamu memutuskannya? Mu'ad jawab, yaitu dengan Al-Quran. Rujukan pertama sumber hukum adalah Al-Quran. Rasulullah tanya lagi, kalau ternyata dalam Al-Quran tidak disebutkan, bagaimana? Yaitu Rasulullah, yaitu hadis. Nah, dicari dalam hadisnya. Apalagi Mu'ad termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sehingga pasti paling banyak mengoleksi hadis dari Rasulullah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tidak kamu dapatkan, di Quran tidak didapatkan, di hadis juga tidak didapatkan, lalu apa yang kamu lakukan? Baru sahabat Mu'ad menjawab, aku akan menggunakan atau melakukan ijtihad. Ijtihad artinya sahabat Mu'ad akan mengerahkan daya kemampuannya untuk menghali hukum, dan itu diizinkan oleh Rasulullah, bahkan dipuji oleh Rasulullah. Maka berdasarkan hadis ini orang boleh melakukan ijtihad, tetapi syaratnya kecerdasannya harus setingkat dengan Mu'ad bin Jabal. Gitu ya. Jadi silahkan kalian melakukan ijtihad kalau merasa kamu sudah sepinter Mu'ad bin Jabal. Tapi kalau belum, ya jangan coba-coba. Ini bukan masalah sembarangan ya. Rasulullah ngangkat seorang gubernur itu kan bukan sembarangan kan. Pasti terpilih ya. Maka kalau Rasulullah mengizinkan Mu'ad untuk melakukan ijtihad, ya ini maknanya orang-orang yang boleh melakukan ijtihad adalah orang-orang yang tingkat kualitas keilmuannya sejajar dengan Mu'ad bin Jabal. Maka para ulama sangat ketat, Pak, ya, membuat persyaratan-persyaratan siapa yang berhak melakukan ijtihad dan siapa yang belum memenuhi syarat untuk ijtihad. Nah, bagi mereka yang sudah memenuhi syarat silakan, tapi bagi yang belum memenuhi syarat lebih baik mengikuti hasil ijtihadnya para ulama saja. Tidak usah ijtihad sendiri, nanti malah banyak kelirunya. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.